Baik, mari kita belajar firman Tuhan dengan tema yang ada. Mana temanya tadi? Memperlengkapi, itu tema yang panjang sekali. Sebagai tadi, memperlengkapi pemimpin Kristen untuk transformasi masyarakat melalui misi holistik. Maka kita akan melihat kalau sempat nanti waktunya, memperlengkapi apa yang perlu diperlengkapi. Pemimpin, apa itu pemimpin? Kristen, apa itu Kristen? Bukan sekedar agama. Transformasi, apa yang perlu ditransform? Kita harus tahu itu masyarakat. Siapa masyarakat? Buat kita masing-masing pasti punya perbedaan-perbedaan. Dan apa itu holistik? Kita akan coba nanti melihat sedapat mungkin karena waktu ini. Mari kita buka kitab Yeskiel pasal 47. Kiranya ini akan menolong kita untuk punya gambaran sejenak kemana Roh Kudus akan membawa kita. Yeskiel pasal 47. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Judulnya Sungai yang Keluar dari Bait Suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringi aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai ke di pergelangan kaki. Ini kita semua percaya bicara soal tingkat kerohanian kita, tingkat pengenalan kita kepada Tuhan. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah kau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Dan ini yang indah, saudara. Setelah makin dalam, nggak boleh sampai ke anti klimaks, harus balik. Dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Nah, lewat ayat 7 ini kita akan menggabungkan apa dan siapa sesungguhnya kisah, tentang siapa kisah ini ditulis. Nah, ayat 7 itu sangat jelas tertulis kembali di Wahyu pasal 22 ayat 2. Nanti kita lihat ya, hanya saya memberitahu dulu kepada saudara siapa dan tentang apa kisah ini ditulis. Jadi Wahyu 22 ayat 2. Nanti kita baca ayat 8. Ia berkata kepada, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Saya menemukan, saudara, di ayat 9 inilah yang akan menjadi jawaban dengan tema yang untuknya kita hadir hari ini. Memperlengkapi pemimpin Kristen bagi pelayanan kepada masyarakat dengan misi yang holistik. Sehingga ayat 9, kemana saja sungai itu mengalir, kemana saja, segala makhluk yang hidup berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar.
Dan kemana saja sungai itu mengalir. Ayo kita baca sama-sama kalimat dasar ini. 1, 2, 3. Semuanya di sana hidup. Kita rindu ini terjadi dalam hidup kita, saudara. 3 kali dalam satu ayat ditulis dengan kata kerja yang sama. Kemana saja. Kemana saja. Itu 3 kali. Para saudara, terima kasih bisa ketemu di sini. Sudah lama gak ketemu. Taunya sudah Bapak tahu dari Bogor. Ternyata sudah ada di Palembang. Kemana saja kita. Saudara percaya sungai itu adalah bicara soal kehidupan kita. Betul gitu. Mata airnya adalah Yesus sendiri. Maka kemana saja kita dibawa mengalir. Harus terjadi 3 peristiwa ini. Maaf, saudara dan saya harus berani menjadikan Yeskiel 47 ayat 9 adalah pasal yang, maaf kalau saya pakai istilah pengadilan, adalah pasal yang harus menjadi penilaian dalam pelayanan kita. Saya ulangi lagi, Yeskiel 47 ayat 9 harus menjadi pasal yang menghukum kita kalau kita tidak bisa memenuhi pasal itu. Saya ulangi lagi cara membaca. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Mari kita ganti. Sehingga kemana saja hidup kita dibawa oleh Tuhan. Lagi sekali. Kemana saja hidup kita dibawa oleh Tuhan. Nomor 1. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Saudara, kita tahu sejak tanggal 4 kemarin sampai tanggal 13 lusa sedang terjadi peristiwa besar di dunia. Dan itu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pertemuan para pemimpin dari 189 negara sedang kumpul di Nusa Dua Bali sekarang. Saudara, sebetulnya dan seharusnya yang kumpul bukan mereka, tapi gereja. Mengapa? Sebab gereja adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang diberi mandat sejak Kejadian 1 untuk mengelola bumi ini. Katakan amin. Kejadian 1:26 itu jelas sekali, saudara, bahwa tugas manusia di dunia ini gak cuma kawin dan beranak saja, tapi tugas manusia di dunia sejak Kejadian 1:26 taklukkan. Lalu taklukkan apanya saja? Semua binatang yang ada, alam ini. Jadi kalau bumi kita sedang kacau balau seperti ini, itu bukan salah Tuhan, bukan salah siapa-siapa, tapi salah kita. Jadi seharusnya bukan mereka yang kumpul, tapi kita yang bicara tentang nasib bumi ini. Saya berkata di banyak tempat, seharusnya anggota-anggota Greenpeace, para penyelamat dan pecinta lingkungan, itu adalah orang Kristen. Katakan amin. Sebab kita yang diberi hak untuk mengelola bumi. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang ribuan tahun yang lalu sudah menuliskan tentang pemanasan global, dan tidak ada buku yang lain. Saya beri contoh dulu, maaf, saya harus bicara ini sebentar. Kita beri tanda kitab Yeskiel 47, ya. Kita pindah dulu karena hal yang pertama dikerjakan. Kemana saja sungai itu mengalir, maka segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Yesaya 24. Mari kita lihat ayat ini. Satu pasal ini saudara lihat nanti di rumah, jelas tidak bisa di sini karena waktunya. Yesaya 24, saya tunjukkan beberapa ayat saja, bahwa 800 tahun sebelum Yesus Tuhan kita lahir datang ke bumi, Tuhan yang Maha Kudus sudah menubuatkan ini. Kita lihat mulai ayat yang ketiga. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sudah terjadi. Sebab Yahweh lah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu.